Langit sore itu berselimut mendung lembut ketika Hana duduk di ruang tamu kecil beralaskan karpet tipis, memandang wajah suaminya yang tertidur pulas di sofa tua berwarna krem. Udara sedikit pengap, namun bagi Hana, ruangan sempit ini terasa hangat. Rumah kontrakan mereka di sudut kota itu tak besar, tapi cukup untuk menampung impian dua orang yang katanya saling mencinta. Hana masih ingat jelas hari itu, 2 tahun lalu, saat ia mengikat janji suci dengan Tama. Tak ada pesta mewah. Hanya akad nikah sederhana di rumah orang tuanya, ditemani keluarga dan teman dekat. Hanya nasi kotak dan es teh manis untuk tamu. Tapi kebahagiaan Hana tak bisa diukur dengan jumlah undangan atau dekorasi pelaminan. Yang penting baginya adalah siapa yang berdiri di sampingnya saat janji itu diucapkan. Dan itu adalah Tama. Tama, lelaki bertubuh tinggi kurus, wajah bersih, senyum manis, dan tutur kata lembut, pada awalnya tampak seperti sosok pasangan sempurna. Di mata Hana, Tama adalah laki-laki yang sabar, penyayang, dan penuh mimpi. Bahkan saat mereka harus mulai dari nol, tanpa tabungan besar atau harta warisan, Hana yakin bahwa mereka bisa melaluinya bersama. Sayang, ujar Tama suatu malam setelah akad nikah mereka, aku mungkin belum bisa kasih kamu rumah besar atau mobil seperti yang dikasih suami-suami lain. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Kamu percaya sama aku? Hana tersenyum waktu itu, air mata mengambang di sudut matanya. Aku percaya, katanya sambil menggenggam tangan Tama. Kita mulai dari kecil, tak apa. Asal bareng-bareng. 2 tahun berlalu sejak janji itu diucapkan. Hana bekerja sebagai staf admin di sebuah butik busana muslimah. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bayar kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan harian. Sementara Tama, sejak awal menikah, mengatakan bahwa ia ingin memulai usaha sendiri dari rumah, usaha online yang sebentar lagi akan jalan. Awalnya Hana mendukung penuh. Ia bahkan membantu membuatkan desain logo untuk toko online fiktif Tama, membuatkan akun media sosial, dan mempromosikan ke teman-temannya. Setiap kali gajian, Hana menyisihkan sedikit uang untuk modal Tama membeli stok barang. Tapi entah kenapa, usaha itu tak pernah benar-benar tampak nyata. Barang yang dibeli tak pernah dijual. Akun media sosial tak pernah aktif lebih dari 2 minggu. Tapi setiap kali Hana bertanya, Tama selalu punya jawaban yang tenang dan meyakinkan. Sayang, aku cuma butuh waktu. Sekarang lagi riset pasar dulu. Bisnis itu nggak bisa asal jalan. Harus ada strategi. Aku nggak mau kamu kecewa nanti kalau gagal karena buru-buru. Hana mengangguk. Ia percaya. Ia ingin percaya. Karena dalam hatinya, ia yakin bahwa cinta harus diiringi kepercayaan. Lagi pula, Tama terlihat begitu lembut setiap kali bicara. Ia bukan tipe laki-laki yang kasar. Bahkan, Tama sering membuatkan teh hangat untuk Hana sepulang kerja. Terkadang ia memasakkan mie instan jika Hana kelelahan. Hal-hal kecil itu cukup untuk membuat Hana merasa dihargai. Atau, setidaknya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Tama memang sedang berjuang, hanya caranya saja yang berbeda. Namun perlahan-lahan, kesederhanaan yang dulu terasa hangat mulai terasa sempit. Bukan karena materi semata, tapi karena beban yang tak pernah dibagi. Hana mulai merasakan lelah yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan, berangkat kerja naik angkutan umum, pulang malam hari, memasak, mencuci, membersihkan rumah. Sementara Tama, kadang masih tidur saat Hana berangkat, dan masih asyik bermain ponsel saat Hana pulang. Maaf, tadi malam aku begadang riset. Begitu alasan Tama jika ditanya kenapa baru bangun siang. Aku lagi mantau tren pasar di TikTok. Nanti juga kamu lihat hasilnya. Kadang Hana ingin marah. Tapi setiap kali ia menatap wajah Tama, suaminya itu selalu bisa mencairkan suasana dengan candaan atau pelukan. Dan Hana,
yang terlalu takut kehilangan keharmonisan yang bahkan belum benar-benar utuh, memilih diam. Sore itu, Hana pulang kerja lebih awal karena butik tutup setengah hari. Di rumah, ia melihat Tama sedang duduk di depan laptop, menonton video YouTube tentang tips jadi pengusaha sukses dari nol. Di sampingnya, gelas kopi setengah kosong dan sebungkus rokok. Pakaian rumah masih belum diganti sejak pagi. "Mas, udah makan?" tanya Hana sambil menaruh tas kerjanya. "Belum, aku nunggu kamu pulang," jawab Tama cepat sambil senyum. "Lagi mikir konsep baru buat jualan." Hana tersenyum kecil. "Aku masak mie goreng aja ya. Cepet." Di dapur kecil itu, Hana menyalakan kompor dan menatap air yang mendidih. Dalam benaknya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan begini? Tapi pertanyaan itu hanya mengendap. Belum berani keluar dari mulutnya. Malamnya, mereka makan sambil menonton acara televisi. Tama bercerita tentang ide bisnis barunya, dropship produk kosmetik. Hana hanya mengangguk dan sesekali menyelipkan saran. Walau dalam hati, ia merasa semua ini terlalu sering diulang, hanya dengan tema berbeda. "Sayang, nanti kalau bisnis aku udah jalan, kamu berhenti kerja aja ya," kata Tama tiba-tiba. "Aku nggak suka lihat kamu capek gitu terus. Aku pengen kamu santai di rumah. Aku yang cari duit." Hana tertawa kecil. "Mimpinya bagus, Mas. Tapi realitanya, sekarang kamu masih aku yang biayain." Tama ikut tertawa. Tapi Hana tahu, itu tawa yang menghindari kenyataan. Dan dia tak ingin memperpanjang obrolan itu. Malam itu, sebelum tidur, Hana menatap plafon dan menarik napas panjang. Ia memikirkan keluarganya di kampung yang sempat ragu ketika ia memilih menikah dengan Tama. Ia memikirkan rekan kerjanya yang sering bertanya, "Suamimu kerja di mana?" Dan ia selalu menjawab dengan kebohongan kecil. Ia memikirkan gajinya yang selalu habis untuk kebutuhan bulanan, tanpa ada sisa untuk ditabung. Tapi di balik itu semua, ia juga memikirkan satu hal. Ia masih mencintai Tama. Cinta yang dibangun dari masa pacaran 5 tahun itu masih menyisakan percikan. Tapi apakah percikan itu cukup untuk membakar bara semangat hidup bersama? Pagi berikutnya, Hana kembali berangkat kerja dengan senyum yang dibuat-buat. Di jalan, ia melihat pasangan lain berboncengan naik motor. Di lampu merah, ia melihat suami istri muda bergandengan tangan sambil tertawa. Ia menunduk, meraih tasnya, dan membuka dompet. Di sana ada foto pernikahan mereka berdua. Hana menyentuh foto itu dengan jari telunjuknya. Ia berbisik dalam hati, "Tuhan, tolong jangan biarkan aku salah memilih." Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Hana bekerja keras, Tama bermimpi keras. Tapi Hana tetap diam. Ia percaya mungkin masih ada titik terang. Bahwa mungkin Tama benar-benar butuh waktu. Bahwa mungkin cinta memang butuh pengorbanan. Dan jika memang itu yang harus ia bayar, ia rela. Namun jauh di sudut hatinya, ia mulai menumpuk catatan-catatan kecil tentang semua yang ia korbankan sendiri. Ia mulai menghitung, walau belum mengeluh. Ia mulai menyadari bahwa rumah tangga bukan hanya tentang siapa yang bisa berkata manis, tapi siapa yang benar-benar bergerak. Dan saat ia mulai menyadari itu, kehidupan rumah tangga yang awalnya terasa hangat, mulai terasa berat. Namun Hana masih memilih bertahan. Karena cinta. Atau karena takut mengaku kalah? Matahari belum tinggi ketika Hana selesai menjemur pakaian dan bersiap berangkat kerja. Udara pagi masih sejuk, tapi pikirannya sudah mulai terasa berat. Di meja makan kecil, 2 piring nasi goreng buatan sendiri tersaji. Ia melirik jam dinding, pukul 7:20. Tama belum juga bangun. Dengan langkah pelan, Hana mendekati kamar dan membuka pintu. Tama masih terlelap, tubuhnya menyamping. Selimut setengah melorot dari tubuh. Ponsel tergeletak di sebelah bantal dengan earphone masih menempel. Di layar ponsel,
Video YouTube motivasi bisnis masih menyala, tapi tanpa suara. "Mas," panggil Hana lembut, menyentuh bahu suaminya. "Sarapan dulu. Aku mau berangkat." Tama menggeliat, menguap kecil, lalu mengerjap perlahan. "Udah jam berapa?" gumamnya sambil menyipitkan mata. "Udah 7:30. Aku harus jalan sekarang." Tama duduk perlahan. "Oke, makasih ya, sayang. Udah bikinin sarapan." Hana hanya mengangguk. Ia mengambil tas dan mengenakan sepatu. Tapi sebelum keluar rumah, Tama memanggilnya lagi. "Hana," katanya, dengan suara lebih serius. "Aku mau ngomong sebentar." Hana menghentikan langkahnya, lalu berbalik. "Iya, Mas." Tama berdiri dan menghampiri istrinya. Matanya menatap dalam-dalam, seperti sedang mencoba merangkum semua kesungguhan dalam satu tatapan. "Aku janji, Han, aku serius mau bangun usaha beneran. Aku tahu kamu capek. Aku tahu aku belum kasih apa-apa. Tapi aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Percaya sama aku, ya?" Hana diam. Hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Tama tak pernah berbicara sejujur ini sebelumnya. Biasanya hanya candaan atau janji-janji ringan. Tapi kali ini, nada bicaranya berbeda. Lebih dalam. Lebih menyentuh. "Aku percaya," jawab Hana akhirnya. "Tapi, Mas juga harus buktiin, ya? Bukan cuma kata-kata." Tama mengangguk cepat. "Iya, aku bakal buktiin. Aku udah daftar pelatihan bisnis gratis minggu depan. Terus aku juga nemu supplier bagus buat dropship produk kesehatan. Aku cuma butuh kamu bantu promosi dikit." Hana mengangguk pelan. "Nanti kita ngobrol lagi malam, ya? Aku harus jalan sekarang." Hari itu, Hana bekerja dengan sedikit lebih ringan. Entah kenapa, janji Tama tadi pagi berhasil meredam gejolak kecil dalam dadanya. Ia mulai membayangkan kemungkinan. Bagaimana kalau Tama benar-benar berubah? Bagaimana kalau bisnisnya benar-benar jalan? Bagaimana kalau kelak ia bisa berhenti kerja dan fokus merawat rumah tangga? Harapan itu membuat Hana tersenyum sendiri saat menyusun stok barang di butik. Sore harinya, saat pulang, Hana membawa 2 bungkus makanan dari warung langganannya. Di rumah, Tama tampak sedang sibuk di depan laptop. Beberapa file terbuka, dan ponselnya terhubung dengan earphone. Ia terlihat mencatat sesuatu di buku kecil. Hana mendekat dan melihat sekelebat tulisan. Strategi pemasaran minggu pertama, target penjualan, supplier A dan B. "Lagi serius, ya?" tanya Hana sambil tersenyum kecil. Tama menoleh. "Iya dong. Aku nggak main-main. Nih, aku udah join grup pelaku UMKM. Mereka bagi-bagi tips juga. Aku tadi juga kontak 2 supplier. Besok aku mulai posting konten buat jualan. Boleh bantuin foto produknya, nggak?" Hana mengangguk. "Boleh. Kamu mau jualan apa dulu?" "Awal-awal herbal dulu. Nanti nyambung ke skincare, baru fashion muslim." Malam itu, mereka makan bersama dengan obrolan yang lebih hangat dari biasanya. Tidak hanya tentang tagihan listrik atau harga beras, tapi soal strategi bisnis, target pemasukan, bahkan harapan jangka panjang. Hana merasakan sebuah titik cahaya mulai tumbuh. Sebuah rasa lega yang belum pernah ia rasakan dalam waktu yang lama. Beberapa hari ke depan, Tama memang terlihat lebih aktif. Ia membuat konten sederhana, memposting produk di grup WhatsApp, dan bahkan mulai mengirim broadcast ke teman-temannya. Hana membantu dari belakang layar, membantu edit caption, mengambil foto, dan mengatur jadwal posting. Namun, seminggu kemudian, ketika Hana mulai berharap hasil konkret, Tama mulai menunjukkan tanda-tanda lamanya. Ia kembali tidur larut malam. Kali ini katanya, reset strategi. Lalu bangun siang lagi. Beberapa hari kemudian, ia mengeluh bahwa supplier tidak kooperatif.
Setelah itu, ia berkata pasar sudah terlalu jenuh dengan produk sejenis. Semua alasan itu, perlahan, mulai menjadi pola lama yang tak asing bagi Hana. Tapi kan kamu baru mulai, Mas? Masa langsung nyerah? Tanya Hana lembut suatu malam. Aku nggak nyerah. Cuma realistis. Market udah berubah. Sekarang tuh harus pakai modal gede buat branding. Aku mau cari peluang lain dulu. Jadi, bisnis yang kemarin ditinggal. Bukan ditinggal. Digeser. Biar fleksibel aja. Kata-kata fleksibel, realistis, dan reset strategi itu mulai membuat Hana lelah. Ia merasa seperti sedang berputar di dalam labirin janji yang tak pernah punya ujung. Beberapa hari kemudian, Tama kembali sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana. Katanya mau cari supplier baru, atau ikut sharing session. Tapi Hana mulai curiga. Pernah sekali, saat Tama pulang malam, Hana mencium aroma parfum asing dari bajunya, bukan aroma sabun atau minyak wangi yang biasa digunakan Tama. Hana bertanya, "Kamu dari mana?" "Ketemu teman lama. Namanya Randy. Kita ngobrolin bisnis. Dia udah sukses jualan alat masak online. Aku banyak belajar dari dia." "Oh," jawab Hana pendek. Ia tidak ingin memperpanjang. Tidak malam itu. Tapi mulai malam itu pula, ia mencatat dalam hati. Beberapa hari kemudian, Hana sempat melihat isi ponsel Tama secara tak sengaja saat suaminya mandi. Notifikasi dari seseorang bernama Citra Skincare masuk di WhatsApp. Isi pesannya singkat, "Mas Tama, malam ini jadikan." Hana tidak membalas. Ia hanya memotret layar dengan ponselnya sendiri, lalu menaruh kembali ponsel Tama di tempat semula. Malam itu, ia tidur lebih dulu dari biasanya. Pura-pura lelah. Tapi matanya tak benar-benar terpejam. Besoknya, Tama tak banyak bicara. Ia terlihat sibuk dengan ponselnya, tapi tak membuka laptop sama sekali. Sore hari, ia meminta uang Rp300.000 dari Hana dengan alasan ikut seminar bisnis. "Mas, aku kemarin baru kasih uang, kan?" "Iya. Tapi yang kemarin kan buat fotokopi bahan. Yang ini buat transport sama registrasi. Aku janji ini terakhir." Hana menatap Tama dalam diam. Jauh di dalam dirinya, ada yang mulai retak. Tapi ia tetap mengulurkan uang itu. Dengan tangan yang berat. Sore itu, setelah Tama keluar rumah, Hana duduk lama di depan cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Lingkar matanya menghitam. Tapi bukan itu yang membuatnya terpaku. Ia menyadari bahwa ia mulai kehilangan dirinya sendiri dalam semua ini. Ia bukan lagi Hana yang ceria dan penuh semangat seperti 2 tahun lalu. Ia bukan lagi perempuan yang menulis puisi cinta di balik nota belanja. Ia sekarang adalah perempuan yang memendam, memaklumi, dan menunggu keajaiban dari lelaki yang terus berjanji tapi tak pernah menepati. Namun di balik rasa lelah itu, Hana belum ingin menyerah. Bukan karena ia takut hidup sendiri, tapi karena ia masih ingin percaya bahwa Tama, suaminya, masih bisa berubah. Bahwa semua ini mungkin hanyalah fase. Bahwa janji Tama tentang kesuksesan itu masih punya peluang untuk menjadi nyata. Malam itu, Hana menulis di buku hariannya. "Aku tahu cinta bukan tentang siapa yang paling banyak memberi. Tapi hari ini, aku ingin tahu kapan cinta ini akan mulai dibalas dengan nyata. Aku bukan butuh uang. Aku cuma butuh rasa dihargai. Aku cuma butuh bukti bahwa aku nggak sendirian berjuang." Dan entah kenapa, setelah menulis itu, Hana menangis. Diam-diam. Tanpa suara. Hanya isak lembut di dalam bantal. Sudah 2 minggu sejak Hana mencium aroma parfum asing di baju Tama dan menangkap pesan mencurigakan dari Citra. Namun, sejak itu pula, Hana memilih diam. Ia tak ingin menuduh tanpa bukti kuat. Ia belum siap menerima kenyataan jika dugaannya benar.
Ia masih berharap bahwa semua hanya salah paham. Mungkin Citra memang rekan bisnis. Mungkin parfum itu berasal dari tempat umum. Hana mencoba meyakinkan dirinya, lagi dan lagi. Namun, tubuh tidak bisa berbohong. Hati yang terluka juga tak bisa terus menipu diri. Hana mulai merasa gelisah, dan kecurigaannya tumbuh perlahan, seperti kabut yang makin menebal. Tama mulai sering keluar rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Kadang seminar, kadang pertemuan bisnis, kadang ketemu relasi. Tapi yang membuat Hana heran, tak satu pun dari relasi itu pernah dikenalkan padanya. Malam-malam Tama lebih banyak di luar. Kadang pulang lewat jam 11 malam, dengan alasan terjebak diskusi seru. Sementara Hana menunggu di meja makan dengan lauk yang mulai dingin. Wajah Tama pun berubah. Ia menjadi lebih defensif. Sedikit saja Hana bertanya, suaminya bisa langsung meninggi nada. "Mas, dari mana tadi?" tanya Hana pelan suatu malam. "Aku bilang udah, tadi ketemu relasi," jawab Tama cepat. "Relasi yang mana? Kenapa sih kamu kayak interogasi terus? Nggak percaya sama aku?" Hana terdiam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena tak ingin memperburuk suasana. Ia menatap piring kosong di meja, lalu mengangkatnya ke dapur tanpa berkata apa-apa. Punggungnya terasa berat, seperti memanggul seluruh isi rumah sendirian. Keesokan harinya, di tempat kerja, Hana mulai tampak murung. Ia sering melamun di antara tumpukan laporan penjualan. Salah satu rekan kerjanya, Rina, mencoba membuka obrolan saat jam istirahat. "Kamu kenapa, Han? Belakangan kayak bukan kamu banget. Biasanya suka cerita-cerita, sekarang diam terus." Hana tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Rin. Cuma capek kerjaan." "Ini soal Tama, ya?" Rina menebak. Hana menatap temannya itu dengan kaget, lalu cepat-cepat menunduk. Enggak kok. Tapi Han, kalau kamu butuh teman cerita, aku ada, ya? Jangan dipendam sendiri. Kamu itu kelihatan makin kurus." Hana mengangguk. Tapi seperti biasa, ia menutup semuanya rapat-rapat. Di depan orang lain, ia ingin tetap terlihat kuat. Ia tak ingin rumah tangganya menjadi bahan kasihan atau gosip. Ia belum siap untuk membuka luka yang bahkan belum sepenuhnya ia pahami. Hari-hari terus berjalan, dan gelagat Tama makin sulit ditebak. Kadang ia pulang membawa senyum manis dan berceloteh soal bisnis, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi lebih sering ia pulang diam, langsung ke kamar tanpa berbasa-basi. Pernah suatu malam, Hana mengajak bicara serius tentang keuangan rumah tangga. Namun Tama malah mengalihkan topik. "Mas, tabungan kita makin tipis. Aku takut nanti nggak cukup buat kontrakan bulan depan." "Udah, Han. Nanti juga ada rezeki. Jangan dipikirin terus. Entar kamu stres sendiri." "Aku bukannya stres, Mas. Tapi aku butuh kepastian. Kamu belum juga kasih kontribusi buat biaya rumah." "Aku kan udah bilang lagi proses. Kamu sabar dikit bisa nggak sih?" Lagi-lagi Hana mengalah. Ia mengalihkan pembicaraan, lalu menyelesaikan cucian piring dengan hati yang makin sesak. Ia mulai bertanya-tanya, apakah sabar masih pantas ia pertahankan? Atau hanya jadi tameng bagi Tama untuk terus berlindung dari tanggung jawab? Sampai akhirnya, suatu malam, Tama pulang pukul 1 dini hari. Hana yang menunggu di ruang tamu langsung berdiri begitu mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Begitu pintu dibuka, aroma alkohol samar menyeruak, bercampur parfum manis yang asing. Mata Tama sedikit merah, tapi ia mencoba bersikap normal. "Mas dari mana?" tanya Hana, mencoba tenang. "Dari kafe. Ketemu klien. Klien bisnis minuman keras." Tama terdiam. Matanya menyipit. "Kamu mulai nyindir sekarang.
Aku cuma tanya. Ya udah, kalau kamu nggak percaya, jangan tanya. Mending tidur sana. Tama langsung masuk ke kamar, meninggalkan Hana berdiri sendiri di depan pintu. Saat itu, untuk pertama kalinya, Hana merasa bukan lagi istri, tapi hanya seorang tamu di rumahnya sendiri. Besok paginya, suasana rumah masih dingin. Mereka sarapan dalam diam. Hana menatap piringnya, tapi tak ada rasa di mulut. Ia mencoba membuka pembicaraan. Mas, boleh aku tanya satu hal? Apa lagi? Siapa Citra? Tama terhenti mengunyah. Matanya menatap Hana tajam. Kamu buka-buka HP aku. Waktu itu kamu tinggal ponsel. Aku nggak sengaja lihat. Tama menghela napas keras, lalu berdiri. Han, aku capek. Kamu tuh suka terlalu mikir yang enggak-enggak. Citra itu partner bisnis. Titik. Partner bisnis yang ngajak ketemu malam-malam dan manggil, Mas, pakai emoji hati. Han, please. Jangan bikin masalah dari hal kecil. Kalau kamu mau terus hidup sama aku, kamu harus percaya. Gitu aja. Lalu Tama pergi keluar rumah, meninggalkan Hana dengan napas tersendat dan mata berkaca-kaca. Ia mulai sadar bahwa hatinya bukan cuma terluka, tapi mulai hancur. Malamnya, Hana membuka kembali fotonya bersama Tama saat hari pernikahan mereka. Wajahnya dulu terlihat bahagia, penuh harapan. Kini, wajah itu tampak asing baginya. Ia merasa seperti melihat orang lain. Seorang perempuan yang naif, terlalu percaya, terlalu mudah memaafkan. Namun, meski semua tanda mulai terlihat, Hana masih belum bisa melepaskan. Ia masih menggenggam bayangan kebahagiaan masa lalu. Ia masih mencoba menutup mata, berharap kenyataan bisa berubah jika ia cukup sabar. Tapi hati kecilnya mulai bicara lebih keras. Jika terus begini, aku akan kehilangan diriku sendiri sepenuhnya. Di tengah malam, Hana berdoa. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi meminta Tama berubah. Ia hanya meminta satu hal. Tuhan, jika ini bukan takdir yang kau restui, tunjukkan aku jalan untuk pergi dengan tenang. Dan itulah malam di mana Hana mulai menyadari, mencintai seseorang bukan berarti membiarkan dirimu hancur perlahan. Jam weker berbunyi pukul 4.30 pagi, seperti biasa. Dalam gelap, tangan Hana terulur mematikan alarm tanpa membuka mata. Hanya beberapa detik ia bisa berbaring sebelum akhirnya memaksakan diri bangun. Tubuhnya lelah. Tapi rutinitas tidak mengenal belas kasihan. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Tangannya mulai terbiasa bekerja sendiri. Mencuci beras, memotong bawang, menjerang air, dan menyiapkan bekal makan siang. Seolah seluruh dunia bergantung pada dua tangannya. Padahal rumah mereka hanya diisi dua orang, dirinya dan Tama. Tapi beban yang ia rasakan seolah lebih berat dari rumah tangga beranak 3. Saat nasi matang dan telur dadar selesai dibuat, Hana mengecek kembali isi dompetnya. Uang pas-pasan. Gaji bulan ini hampir habis sebelum pertengahan bulan. Untuk bayar listrik, cicilan motor, kebutuhan dapur, dan, lagi-lagi, biaya, usaha, Tama yang entah kemana arah tujuannya. Tama masih tidur di kamar. Beberapa menit kemudian, Hana sudah mandi dan berdandan rapi dengan seragam butiknya. Ia duduk sejenak di ruang tamu, memandangi sepatu kerjanya yang mulai usang. Sambil menunggu pukul 7, ia menulis daftar pengeluaran bulan ini di buku kecil. Saat ia sampai pada bagian terakhir, uang pegangan Tama, 300.000, tangannya terhenti. Ia menatap angka itu lama sekali. Lalu menghela napas panjang. Bukan karena uang itu terlalu besar, tapi karena ia merasa sendirian menanggung semuanya. Sekaligus diam-diam malu pada dirinya sendiri. Karena ia tahu, Tama tak lagi punya alasan logis untuk tidak ikut menanggung beban rumah ini.
Sekitar pukul 7:05, ia berdiri, siap pergi. Namun saat membuka pintu kamar, ia mendapati Tama masih terlelap. Laptop menyala, dan earphone masih menempel. Di layar, sebuah drama Korea romantis sedang diputar. Hana hanya menatapnya beberapa detik, lalu menutup pintu pelan tanpa membangunkan suaminya. Ia berjalan menuju halte angkot dengan perasaan hampa. Di butik, tubuh Hana ada di sana, tapi pikirannya jauh. Ia bekerja seperti biasa, menyusun stok, melayani pelanggan, menjawab pesan WhatsApp dari konsumen. Tapi wajahnya tak lagi seramah dulu. Banyak teman kerja mulai bertanya-tanya, tapi Hana masih memakai tameng andalannya. Senyum dan jawaban, cuma kecapean. Saat jam istirahat, ia duduk sendirian. Di pangkuannya, kotak makan berisi nasi dan telur dadar yang tadi pagi ia buat. Di sekitarnya, rekan-rekan kerja berkumpul, tertawa, bercerita tentang rencana liburan, tentang suami mereka yang mengantar jemput, atau sekadar membawa bunga kecil saat ulang tahun. Hana hanya mendengarkan. Kadang tersenyum kecil. Tapi tak ada yang tahu bahwa di dalam dirinya, ada ruang kosong yang makin membesar setiap hari. Sore hari, Hana pulang lebih lambat karena harus menyelesaikan laporan stok barang. Saat sampai rumah, lampu masih mati. Tirai masih tertutup. Rumah itu sunyi. Tak ada aroma masakan. Tak ada suara TV. Hanya aroma pengap, seperti rumah kosong. Ketika membuka pintu, ia mendapati Tama di ruang tengah, masih memakai kaos oblong, matanya menatap ponsel, dan tawa kecil keluar dari mulutnya. Ia menonton video lucu. Hana berdiri di ambang pintu, menunggu 1 detik, 2 detik, 5 detik, sampai akhirnya Tama menyadari kehadirannya. "Oh, kamu udah pulang," kata Tama santai. "Iya. Dari tadi Mas di rumah." Tama mengangguk sambil meletakkan ponsel. "Iya, tadi mau keluar, tapi cuaca panas. Aku lanjut ngeriset aja dari rumah." Hana tak menjawab. Ia masuk ke dapur, membuka tudung saji, kosong. Lalu membuka kulkas, hanya ada sisa sayur layu, dan telur 1 butir. Ia menghela napas lagi, kali ini lebih berat. Sambil memasak mie instan, ia bertanya dari dapur, "Mas, hari ini dapat hasil apa?" "Masih riset, sayang. Tapi ada peluang nih, jualan alat dapur. Aku tadi nemu supplier bagus di marketplace." "Mas udah jualan berapa bulan, tapi belum pernah ada pemasukan. Kalau terus begini, kita makan apa bulan depan?" Tama tak langsung menjawab. Suasana mendadak tegang. "Aku lagi berusaha, Han. Kamu tuh selalu ngungkit soal duit, duit, duit. Coba hargain aku dikit. Aku kan gak diam aja." Hana menahan amarah. Ia tahu, jika meledak, akan berakhir dengan pertengkaran yang tak ada ujung. Maka ia memilih diam. Lagi-lagi diam. Namun diam itu kini disertai rasa dingin dalam hati yang sulit ia redam. Malamnya, saat mencuci piring sendirian, Hana menunduk lama di wastafel. Tangannya gemetar. Bukan karena lelah fisik, tapi karena emosinya menumpuk. Ia merasa hidup bersama orang yang hanya tahu meminta, tanpa pernah memberi. Ia merasa seperti ibu rumah tangga yang harus menjadi tulang punggung, pembantu, sekaligus penyabar yang tak boleh mengeluh. Padahal ia juga manusia. Ia juga ingin dicintai dengan nyata, bukan hanya dimanjakan kata-kata. Saat malam menjelang, Tama kembali dengan ide baru. Katanya ia akan mulai channel YouTube edukasi bisnis. "Mas cuma butuh kamera bagus. Mungkin kita bisa cicil beli." Hana menatapnya tak percaya. "Kita belum bisa bayar kontrakan bulan depan. Tapi Mas mau cicil kamera?" Tama terdiam. Lalu tertawa kecil. "Yah, aku cuma kasih ide aja." Malam itu, Hana tidur membelakangi Tama. Matanya terbuka sampai lewat tengah malam.
Ia mengingat semua perjuangannya sejak awal menikah. Semua waktu, tenaga, uang, dan cinta yang ia curahkan. Tapi semakin ia hitung, semakin ia sadar. Hampir semuanya ia jalani sendiri. Tama ada secara fisik, tapi tak pernah benar-benar hadir. Di akhir malam, Hana kembali menulis di buku hariannya. Hari ini aku merasa seperti mesin. Aku bekerja, melayani, diam, dan terus menahan. Tapi aku tidak tahu, siapa yang akan memelukku jika aku roboh nanti. Mungkin tak ada. Karena bahkan orang yang kupanggil, suami, pun terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Hana mulai mempertimbangkan satu hal yang dulu ia anggap tabu. Bagaimana jika aku hidup tanpa Tama? Minggu pagi yang seharusnya menjadi waktu santai, kembali diisi dengan aktivitas Hana yang tiada henti. Di saat kebanyakan pasangan menikmati sarapan bersama, berjalan pagi atau sekadar bermalas-malasan sambil tertawa, Hana justru menyapu halaman kecil kontrakannya seorang diri. Matanya mengarah ke kamar, melihat sekilas bayangan Tama masih terbaring di dalam, ponsel menempel di tangan. Lagi-lagi, pagi itu dimulai tanpa sepatah kata darinya. Sudah beberapa minggu ini Tama berubah menjadi sosok yang lebih sering tertawa. Bukan karena kehangatan rumah tangga mereka, tapi karena obrolan-obrolan lewat ponsel yang tak lagi disembunyikan. Kadang ia tertawa geli, mengirim stiker-stiker lucu, kadang juga terlihat sibuk membalas pesan sambil senyum sendiri. Tapi bukan senyum yang membuat hati Hana ikut hangat. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang aneh, yang berbeda, yang membuat Hana merasa semakin jauh dari lelaki yang dulu ia sebut cinta sejati. Siangnya, saat Hana sedang menyetrika baju di ruang depan, ia mendengar suara Tama sedang berbicara di kamar dengan seseorang lewat panggilan suara. Iya, nanti aku atur waktu ketemu. Kita ngobrol santai aja. Aku juga pengen tahu kamu lebih dalam. Hening sebentar. Iya, kamu juga ya, cantik. Suara tawa Tama menyusul kalimat itu, lembut tapi menyebalkan. Hana menghentikan gerakan setrikanya. Dadanya seperti diremas perlahan. Tapi ia masih belum bergerak, belum bertanya. Ia hanya menguatkan diri, menahan air mata yang hampir menetes tanpa izin. Setelah panggilan itu selesai, Tama keluar kamar dengan ekspresi santai seperti tidak terjadi apa-apa. Mau makan, Han? Aku tadi beli ayam geprek, katanya sambil mengacungkan plastik kresek dari warung sebelah. Hana hanya mengangguk, tanpa menatapnya. Ia mencoba bersikap biasa, padahal pikirannya sudah melayang ke berbagai kemungkinan. Siapa perempuan tadi? Dan apa maksud, pengen tahu kamu lebih dalam? Namun Hana tidak konfrontatif. Ia bukan tipe perempuan yang meledak tanpa rencana. Ia tahu, sesuatu yang busuk akan terungkap dengan sendirinya jika dibiarkan. Maka ia memilih menunggu dan mengamati. Malam itu, setelah Tama tertidur, Hana menyelinap ke ruang tamu dan membuka laptop lama milik suaminya. Ia teringat bahwa passwordnya adalah tanggal ulang tahun mereka. Setelah mencoba beberapa kali, ia berhasil masuk. Di dalam folder unduhan, ia menemukan file presentasi bisnis, beberapa draft iklan, dan sebuah dokumen yang membuat matanya melebar. List kontak pendukung dana. Ia membuka file itu. Daftar nama. Citra, Leni, Devina, Ayu. Di sebelah masing-masing nama, ada catatan jumlah uang yang pernah ditransfer, disertai tanggal. Hana menahan napas. Matanya menelusuri baris demi baris. Total nominalnya membuat ia nyaris menjatuhkan air mata. Ada ratusan ribu hingga jutaan. Bahkan di beberapa baris ada catatan tambahan. Janji dinner, janji beliin skincare, bilang lagi cari kerja. Ini bukan partner bisnis, desis Hana pelan. Ini daftar korban. Kepalanya pening. Ia menutup laptop itu, lalu duduk memeluk lutut di sudut ruang tamu, tak sanggup bicara,
tak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba semua tawa Tama di hari-hari terakhir menjadi masuk akal. Tawa palsu dari seorang lelaki yang bermain dengan banyak hati, menjadikan cinta sebagai kedok untuk menipu. Keesokan paginya, Hana tidak membangunkan Tama seperti biasa. Ia berangkat kerja lebih awal, sengaja. Di jalan, ia menangis. Di dalam angkot, ia menyeka pipinya dengan jilbab. Tapi ia tahu, tangis itu bukan tanda kelemahan. Tangis itu adalah awal dari kekuatan yang sedang ia bangun perlahan. Di tempat kerja, Hana mulai membuka diri kepada Rina. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Rin. Tapi aku capek, bener-bener capek. Rina memegang tangan Hana. Kalau kamu butuh bantu cari tahu, aku punya teman yang ngerti it. Bisa bantu cek data ponsel atau akun sosial media. Siapa tahu itu bisa bantu kamu ngumpulin bukti. Hana terdiam sejenak, lalu mengangguk. Mungkin aku perlu itu. Aku harus tahu semuanya. Aku harus siap. Rina hanya tersenyum kecil. Kamu nggak sendiri, Han. Aku di sini. Beberapa hari kemudian, bantuan itu datang. Rina membantu Hana menyalin data dari ponsel Tama saat suaminya tertidur. Mereka menemukan grup WhatsApp dengan nama Tim Elite Dropshipper, yang ternyata berisi percakapan mesra antara Tama dan beberapa perempuan dengan nama panggilan sayang. Di satu pesan, bahkan tertulis, "Kamu jangan bilang-bilang ke siapa-siapa ya. Aku sebenarnya duda. Istriku udah lama pisah. Tapi aku belum siap cerita ke semua orang." Hana merasa darahnya naik ke kepala. Suaminya, yang tidur di kasur rumah kontrakan miliknya, menyebut dirinya duda kepada perempuan lain? Namun, ia tak langsung menegur Tama. Tidak. Ia menyimpan semua bukti itu. Ia screenshot, ia print, ia masukkan ke dalam amplop besar. Ia tahu, waktunya belum tiba. Tapi badai dalam dirinya sudah siap datang. Kali ini ia tak akan diam. Hana mulai berubah. Ia menjadi lebih tenang, tapi sorot matanya dingin. Ia sudah berhenti menyiapkan sarapan untuk Tama. Sudah berhenti bertanya kemana Tama pergi. Ia biarkan Tama larut dalam kebohongannya. Tapi ia tahu, setiap hari yang berlalu adalah selangkah lebih dekat menuju kehancuran Tama sendiri. Dan saat Tama mulai sadar perubahan Hana, ia mencoba bersikap manis kembali. Sayang, minggu depan kita pergi yuk. Healing dikit. Hana hanya tersenyum kecil. Boleh. Dalam hatinya, Hana berkata, healing? Iya, kamu akan healing dari luka yang kamu buat sendiri. Tama tak tahu bahwa perempuan yang ia kira masih bisa ia kendalikan sudah berubah. Hana bukan lagi istri yang akan menunggu di dapur dengan air mata. Ia kini menyusun rencana. Rencana pembongkaran. Rencana balas dendam elegan. Tawa palsu Tama akan segera dibungkam oleh kenyataan yang tak bisa ia sangkal. Hari Minggu yang biasanya menjadi waktu berkumpul keluarga, kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Hana duduk di bangku panjang halaman rumah orang tuanya sambil menatap ayunan tua di pojokan halaman. Ibunya, Bu Ningsih, duduk di sebelahnya sambil menyodorkan segelas teh hangat. Sejak beberapa bulan terakhir, Hana memang lebih sering mengunjungi rumah orang tuanya, meski hanya untuk duduk diam dan menikmati keheningan. Bu Ningsih memperhatikan wajah putrinya yang pucat dan jauh dari rona bahagia. Matanya cekung. Tubuhnya semakin kurus, dan ia lebih banyak diam. Rasa khawatir perlahan menguasai hati seorang ibu. Han, suara ibunya lembut. Tama kemana? Kok nggak ikut? Hana menunduk. Katanya ada urusan, Bu. Urusan apa ya? Tiap minggu nggak pernah bisa kumpul sama keluarga istrinya? Ibu bukannya mau suuzon, tapi ibu jadi mikir. Kamu baik-baik aja, Nak? Pertanyaan itu membuat Hana tercekat. Tenggorokannya seperti disumpal. Ia ingin sekali menjawab, ingin sekali berteriak bahwa tidak.
ia tidak baik-baik saja. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mengangguk pelan dan tersenyum. Senyum yang sama seperti yang ia pakai saat menyembunyikan luka bertahun-tahun. Baik, Bu. Cuma capek kerja aja. Di dalam rumah, ayah Hana pun tampak gelisah. Ia melihat dari jauh bahwa anak perempuannya yang dulu ceria kini lebih sering menatap kosong keluar jendela. Saat makan siang bersama, suasana meja makan tidak sehangat dulu. Tama tidak pernah hadir, dan itu bukan lagi hal baru. Tapi belakangan ini, bahkan Hana pun seperti tidak sepenuh hati saat hadir. "Kamu masih kerja di butik yang dulu, Han?" tanya ayahnya. "Masih, ya." "Gaji kamu cukup, Nak?" Pertanyaan itu membuat Hana diam beberapa detik. Ia tahu maksud ayahnya. Ayahnya paham kalau Tama tak pernah benar-benar bekerja. "Cukup kok, yah," jawab Hana akhirnya. "Aku juga mulai jualan online kecil-kecilan." Ayah Hana memandang Hana dengan tatapan tajam tapi penuh kasih. "Kalau ada apa-apa, bilang ya, Nak. Jangan ditanggung sendiri." Hana menatap ayahnya dan mengangguk, kali ini sambil menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Ia merasa tubuhnya seolah hancur berkeping-keping. Ia ingin memeluk kedua orang tuanya dan mengatakan semuanya. Tapi belum saatnya. Ia belum siap melihat reaksi kecewa mereka yang selama ini begitu bangga pada Tama, menantunya yang, katanya, sedang membangun usaha. Di malam yang sama, Hana kembali ke kontrakan. Tama belum pulang. Ponselnya tidak aktif. Sudah 2 malam berturut-turut seperti ini. Padahal, pria itu tidak meninggalkan satu pesan pun. Hana duduk di meja makan dengan amplop berisi bukti-bukti kebusukan Tama di depannya. Ia menatap amplop itu lama sekali. Ia tahu, kalau ia bawa itu ke rumah orang tuanya tadi, semua akan berakhir. Tapi ia juga tahu, perang belum waktunya dimulai. Ia ingin Tama menghancurkan dirinya sendiri di depan keluarganya sendiri. Ia ingin Tama melihat semua wajah yang dulu ia tipu, berubah menjadi wajah yang kecewa dan marah. Di tengah kegundahannya, Hana mulai merancang langkah selanjutnya. Ia mencatat semua tanggal dan kejadian penting. Ia bahkan mencatat siapa saja yang bisa menjadi saksi saat hari kebenaran tiba. Ia menyusun semuanya dengan tenang. Ia tahu, jika ia tergesa-gesa, Tama bisa berkelit dan memutar balik keadaan seperti biasa. Pagi harinya, Tama akhirnya pulang. Dengan kaos lusuh dan wajah penuh kantuk. Bau parfum yang bukan milik Hana menyelimuti tubuhnya. "Lama banget di luar, Ma?" tanya Hana pelan, mencoba bersikap biasa. "Nginep di tempat temen." "Lagi bahas proyek," jawab Tama singkat, sambil merebahkan diri di kasur tanpa melihat wajah istrinya. "Siapa nama temennya?" Tama mengerutkan dahi, lalu menyebutkan nama yang tidak asing di telinga Hana. Nama perempuan yang sudah ada dalam daftar donatur di dokumen laptopnya. "Oh, dia?" ujar Hana pelan. "Kok nggak bilang ya? Aku kan udah kenal juga sama dia." Tama tergagap sesaat. Tapi hanya sesaat. Lalu dengan lihai, ia tersenyum dan berkata, "Ya, biar kamu nggak khawatir aja. Lagian kan urusan bisnis, bukan apa-apa." Hana hanya mengangguk. Kali ini senyum di bibirnya bukan senyum luka, tapi senyum kemenangan. Karena setiap kebohongan baru yang keluar dari mulut Tama adalah peluru tambahan untuk pertempuran yang akan segera datang. Beberapa hari kemudian, adik Hana, Lila, berkunjung ke butik tempat Hana bekerja. Mereka duduk di belakang toko sambil makan siang. "Han," kata Lila tiba-tiba, "aku lihat postingan Instagram salah satu temanku kemarin. Kayaknya itu Tama deh. Lagi di kafe sama cewek. Kamu lagi kerja kan waktu itu?" Hana terdiam. "Aku sempet kapture. Mau lihat?" Hana mengangguk pelan. Lila menunjukkan foto dari story temannya. Jelas sekali,
Tama duduk berdua dengan seorang perempuan cantik. Terlihat akrab, kepala Tama sedikit condong ke arah perempuan itu. Tangan mereka nyaris bersentuhan di atas meja. Hana menarik napas panjang. Terima kasih, Lil. Han, kamu yakin dia itu baik-baik aja? Aku takut kamu dipermainkan. Hana menggenggam tangan adiknya. Aku tahu, Lil. Tapi kamu tenang. Semua akan selesai pada waktunya. Lila mengangguk pelan, meski ia belum mengerti maksud dari kalimat itu. Malam itu, Hana mulai mencetak bukti tambahan. Foto dari Instagram, rekaman telepon, tangkapan layar chat dari grup tim elit dropshipper. Ia menyimpannya dalam folder rapi di laptop dan USB flash disk. Ia tahu, kebenaran bukan hanya perlu diucapkan, tapi juga ditunjukkan dengan fakta yang tak terbantahkan. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai menghitung hari. Hari di mana semua ini akan berakhir. Hari di mana Tama akan berdiri di tengah keluarganya. Dan keluarganya sendiri, dan tak bisa mengelak lagi. Hari di mana Hana tidak perlu menjelaskan apapun. Karena semua akan berbicara sendiri. Dan ketika hari itu datang, ia akan berdiri tegak. Tanpa amarah. Tanpa air mata. Hanya satu hal yang ia bawa. Kebenaran. Pagi itu tampak seperti hari biasa. Hana bangun lebih awal, seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan telur dadar, lalu menyeduh teh hangat. Suara air keran dan denting sendok menyatu dengan udara pagi yang tenang. Tama masih tertidur pulas di kamar, seolah tidak memedulikan tanggung jawab rumah tangga. Tapi bagi Hana, hari ini bukan hari biasa. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan sejak semalam. Tama bangun dengan mata setengah terbuka, menggeliat sebentar lalu melirik jam dinding. Jam segini udah bangun, gumamnya. Hana menoleh sambil tersenyum tipis. Aku kerja jam 9, MA. Hari ini ada peluncuran produk baru. Tama mengangguk malas, lalu mengambil nasi goreng yang sudah disiapkan. Ia makan dalam diam, tidak mengucapkan terima kasih, apalagi menanyakan kabar. Saat selesai, ia buru-buru mandi dan berpakaian rapi. Terlihat lebih necis dari biasanya, bahkan pakai parfum mahal yang selama ini jarang disentuh. Mau ketemu siapa? Tanya Hana lembut. Tama tampak canggung sesaat, lalu menjawab cepat, ada janji sama klien. Klien cewek? Tanya Hana dengan nada santai, tapi matanya tajam. Biasa aja, Han. Jangan sinis. Ini kerjaan. Hana hanya mengangguk pelan. Hati-hati ya. Jangan terlalu banyak janji yang gak bisa ditepati. Tama tersenyum tipis, lalu bergegas keluar rumah. Namun, sesuatu tertinggal di meja makan. Sebuah benda kecil yang tampaknya biasa saja. Tapi tidak hari ini. Ponsel. Hana mematung. Ia tahu kebiasaan Tama yang tak pernah jauh dari ponsel, bahkan ketika ke kamar mandi. Tapi hari ini, entah karena terburu-buru atau ceroboh, Tama meninggalkan ponselnya di rumah. Tangannya bergetar saat memegang benda itu. Ia bisa saja mengabaikannya, pura-pura tidak tahu, atau bahkan menunggu Tama kembali. Tapi hati dan nalurinya berkata lain. Sudah cukup ia menahan luka dan curiga. Kali ini, ia ingin tahu semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia membuka layar ponsel, untungnya tidak terkunci. Mungkin karena Tama merasa terlalu percaya diri atau memang lupa. Di layar, langsung muncul deretan notifikasi dari aplikasi chat bernama Line dan Telegram. Salah satu nama yang muncul berulang kali adalah Citra. Jantung Hana berdebar. Ia membuka chat dari Citra. Dan di sana, semua kecurigaan yang selama ini ia simpan terbukti nyata. Pagi, sayang, makasih ya semalam. Peluk kamu tuh bikin aku ngerasa aman banget. Uang yang kamu minta udah aku transfer. Jangan dipakai buat yang lain ya. Aku tahu kamu butuh,
dan aku percaya kamu. Kapan bisa ketemu lagi? Aku pengen kamu banget. Tangan Hana gemetar. Ia lanjut membuka folder galeri dan menemukan serangkaian foto yang mengiris hati. Foto Tama bersama Citra di restoran, di mobil, bahkan di tempat tidur dengan ekspresi mesra. Sebagian foto memiliki tanggal yang sama dengan malam-malam ketika Tama mengaku lembur atau nginep di tempat teman. Hana duduk di sofa. Kepalanya berat, napasnya pendek. Ia merasa seperti sedang menyaksikan bagian dari hidupnya hancur dalam diam. Tapi ia tidak menangis. Tidak kali ini. Ia bangkit, membuka laptop, dan mengirimkan semua bukti itu ke email pribadinya, termasuk menyimpan tangkapan layar ke USB flash disk yang selalu ia sembunyikan di bawah laci pakaian. Lalu ia meletakkan ponsel Tama kembali ke tempat semula, seolah tidak pernah disentuh. Beberapa jam kemudian, Tama pulang. Wajahnya terlihat santai, bahkan sempat menyapa Hana dengan ciuman singkat di pipi. Tapi bagi Hana, sentuhan itu kini tidak lebih dari sebilah pisau yang telah lama menancap. Malam harinya, Hana duduk di depan meja kerjanya. Matanya menatap kosong ke layar laptop. Tapi pikirannya berputar kencang. Ia kembali membuka folder bukti, menambahkan data terbaru tentang Citra. Nama itu bukan sekadar selingan. Berdasarkan isi chat, Citra telah memberi uang pada Tama lebih dari 15 juta dalam 2 bulan terakhir. Bahkan menyebut ingin serius dan menikah dengan Tama jika ia sudah resmi pisah dengan mantannya. Dan dari semua itu, satu hal membuat Hana terdiam lama. Tama mengaku duda. Dalam sebuah voice note dari Citra, ia mendengar suara lembut wanita itu. Aku gak ngerti kenapa kamu belum bisa move on dari masa lalu, padahal kamu sendiri yang bilang istrimu dulu ninggalin kamu. Kalau emang udah gak ada perasaan, ya selesaikan aja semua. Aku siap nemenin kamu mulai dari nol. Masa lalu? Istri yang meninggalkan? Hana menatap layar dengan ekspresi kosong. Ia tidak pernah meninggalkan Tama. Bahkan ia bertahan mati-matian meski harus menanggung semua beban sendiri. Dan kini, ia tahu, bukan hanya dikhianati, tapi ia difitnah. Esok paginya, saat Tama mandi, Hana membuka percakapan dari Citra lagi, lalu membalas satu pesan. Sayang, besok bisa ketemuan nggak? Aku pengen kita bahas rencana serius itu. Beberapa detik kemudian, Citra membalas. Tentu bisa. Aku kangen banget. Di tempat biasa ya. Hana tersenyum samar. Ia mengambil ponsel satunya, merekam layar dan mengabadikan semua bukti. Lalu ia mengirim pesan ke nomor tak dikenal. Nomor dari salah satu saksi yang pernah menyaksikan Tama dan Citra di sebuah hotel murah. Namanya Aldi, rekan lama Tama yang pernah didekati Hana dulu saat mereka bekerja sambilan di event pameran. Aldi langsung membalas dan mengiyakan saat Hana meminta bantuannya menjadi saksi nanti. Bilang aja hari itu saya yang lihat langsung mereka check-in bareng. Mau dikasih bukti juga. Saya punya, tulis Aldi. Perlahan-lahan, semua potongan teka-teki mulai terkumpul. Dan dalam hati, Hana tahu bahwa ini baru permulaan. Masih ada perempuan lain. Masih ada cerita busuk lainnya. Tapi hari ini, Citralah yang menjadi kunci pembuka semua luka. Hari itu, Hana berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya yang tampak lelah. Tapi dari sorot matanya terpancar keberanian yang tak lagi bisa dibungkam. Ia tersenyum dan berkata pelan pada bayangannya sendiri. Kamu akan baik-baik saja. Tapi dia, tidak. Langit pagi tampak suram. Matahari seolah enggan menampakkan sinarnya. Persis seperti perasaan Hana yang penuh awan gelap. Ia berjalan ke tempat kerja dengan langkah berat, bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena beban batin yang tak bisa lagi ia abaikan. Di kantor, ia mencoba bersikap seperti biasa. Menyapa rekan kerja, menyusun laporan, melayani pelanggan.
Tapi pikirannya terus melayang pada isi pesan-pesan dari Citra, pada foto-foto mesra Tama dengan perempuan lain, dan pada voice note yang menyayat harga dirinya. Sesampainya di rumah sore itu, Hana mendapati Tama sedang menonton televisi sambil tertawa. Seolah tak ada yang terjadi. Seolah semua dusta yang ia tanam tidak akan pernah tumbuh dan menjalar menjadi kehancuran. "Aku masakin ayam kecap, ya?" kata Hana ramah. Tama menoleh sambil mengangguk malas. "Iya, sekalian bikin teh manis. Aku haus." Dalam hatinya, Hana tertawa getir. Ia tahu betul, laki-laki itu tidak haus teh manis. Dia haus perhatian, dari siapa saja yang bisa memberinya kenyamanan instan. Perempuan-perempuan yang ia tipu, yang ia sebut klien, padahal hanyalah dompet berjalan yang ia peras dengan kebohongan cinta. Sambil mengiris bawang di dapur, air mata Hana jatuh tanpa suara. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Justru karena ia merasa terlalu kuat menahan semuanya sendirian. Ia sadar bahwa luka di hatinya bukan hanya karena dikhianati oleh orang yang ia cintai, tapi karena ia dibiarkan hidup dalam kebohongan begitu lama tanpa pernah dihargai. Malam itu, setelah Tama tertidur, Hana kembali membuka file-file yang ia kumpulkan. Ia membuat tabel, mencatat tanggal-tanggal kebohongan, jumlah uang yang keluar dari rekeningnya untuk bisnis Tama, dan menghubungkan semuanya dengan tanggal-tanggal kencan Tama bersama Citra. Semuanya cocok. Namun, ada yang lebih mengejutkan. Hana membuka akun email pribadi Tama yang otomatis tersambung di laptop lama mereka, yang ternyata belum di-lock out. Di sana, ia menemukan bukti lebih parah. Tama tidak hanya bersama Citra. Ada email dari seorang perempuan lain bernama Nadia, yang menulis panjang lebar soal perasaan bersalah karena telah tidur dengan pria beristri. "Aku tahu kamu masih terikat dengan perempuan itu, tapi kamu bilang pernikahan kalian sudah mati. Aku bodoh karena percaya, MA. Tapi aku sayang kamu. Jangan bohong lagi, ya." Hana menutup laptop dengan mata membelalak. Seketika ia teringat malam ketika Tama pulang dalam kondisi mabuk dan menciuminya secara paksa, lalu tertidur tanpa sadar. Ia mengira Tama hanya sedang stres. Tapi sekarang semuanya jelas. Ia adalah pelarian, bukan rumah. Beberapa hari kemudian, Hana memutuskan mengambil cuti. Ia bilang pada Tama bahwa ia lelah, ingin istirahat di rumah. Tama tampak senang, berpikir bahwa istrinya mulai tenang dan menerima keadaan. Padahal, Hana menyusun strategi baru. Ia mendatangi Citra secara diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat Citra biasa bekerja sebagai freelancer desain interior. Hana menyamar sebagai klien yang ingin merenovasi butik. Ia mengatur pertemuan dengan nama samaran, lalu duduk di meja paling ujung saat Citra datang. Saat mereka mulai bicara soal desain, Hana tersenyum dan membuka topik secara perlahan. "Citra, ya? Aku dengar kamu kenal dekat sama pria bernama Tama." Citra tampak bingung. "Iya, kenapa, ya? Aku istrinya." Citra membeku. Tangannya gemetar. Suasana kafe mendadak dingin. Aku. Dia bilang udah cerai. Dia bilang mantan istrinya ninggalin dia pas dia bangkrut." Hana mengangguk pelan. "Dia tidak bangkrut. Dia memang gak pernah bekerja. Dan sayangnya, aku bukan mantan istrinya. Aku masih istri sahnya. Masih tinggal serumah. Dan aku yang membiayai hidupnya, termasuk makan malam romantismu dengan dia minggu lalu." Wajah Citra memucat. Ia menarik napas panjang. Aku gak tahu. Sumpah aku gak tahu. Dia bilang kamu jahat. Kamu selingkuh duluan. Dia bilang kamu hanya nikah formalitas karena kasihan." Hana menahan tangis. "Aku capek disalahkan atas dosa yang gak pernah aku lakukan. Tapi aku gak datang buat nyalahin kamu. Aku cuma mau kamu tahu kebenarannya. Dan kalau kamu merasa ditipu,
Kamu gak sendirian. Citra mengangguk pelan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka catatan transfer dan percakapan pribadi. Ia bahkan menunjukkan foto-foto yang belum pernah Hana lihat sebelumnya, termasuk video singkat Tama sedang merayu sambil bersumpah, sudah jomblo. Keduanya berbagi luka, tapi bukan untuk saling menjatuhkan. Justru dari pertemuan itu, Hana mengerti bahwa Tama tidak sekadar berselingkuh. Dia adalah penipu berantai. Citra hanyalah salah satu dari banyak korban. Malamnya, Hana pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Tama sudah tidur. Tapi kali ini, Hana tidak lagi melihat wajahnya sebagai suami. Di matanya, ia hanya melihat seorang aktor yang terlalu lama bermain peran. Ia berdiri di depan pintu kamar, memandang tubuh Tama yang terlelap, lalu berbisik dalam hati. Aku akan akhiri sandiwara ini. Tapi tidak dengan tangisan. Dengan kenyataan yang tak bisa dia hindari. Dan malam itu, ia kembali membuka laptop. Menyusun kronologi. Menyatukan bukti. Menghubungi seorang pengacara diam-diam. Ia tahu, belum saatnya meledak. Tapi waktunya akan tiba. Bukan sekarang. Tapi segera. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi Tama. Ia bangun siang, sarapan yang sudah disiapkan Hana, lalu keluar rumah tanpa penjelasan. Kadang mengaku bertemu, klien bisnis, kadang hanya bilang ingin cari inspirasi di kafe. Tak sekalipun ia menanyakan kabar atau perasaan Hana. Dan itu justru membuat Hana makin yakin, laki-laki itu tidak punya hati untuk dicintai. Namun di balik senyuman tipis dan sikap manis Hana, badai mulai dipersiapkan. Ia bukan lagi perempuan yang bertahan demi cinta, tapi istri yang perlahan menyusun kehancuran bagi orang yang tega menghancurkannya. Di dalam sebuah map rahasia yang ia sembunyikan di laci lemari bajunya, Hana mulai menyimpan semua dokumen penting. Print tangkapan layar percakapan Tama dengan perempuan-perempuan lain, catatan transfer bank, laporan transaksi dari rekening bersama yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tapi disalahgunakan oleh Tama. Tidak hanya itu. Hana juga menghubungi mantan teman kuliahnya yang kini menjadi pengacara. Mereka bertemu diam-diam di sebuah coworking space. Aku gak ingin sekadar cerai, ucap Hana pelan. Aku ingin membuat dia belajar dari semua ini. Aku ingin semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Termasuk keluarganya. Pengacara itu, Reza, mengangguk mengerti. Kamu bisa gugat cerai dengan tuntutan wan prestasi dan penelantaran. Dengan semua bukti ini, kamu bisa pertahankan harta yang kamu beli selama menikah, dan nama baikmu. Tapi bukan sekadar cerai yang Hana incar. Ia ingin Tama merasa seperti dirinya dulu, terpojok, terluka, ditinggal tanpa penjelasan. Ia ingin membuka kedok manis itu di hadapan orang-orang yang selama ini dibohongi, terutama keluarga Tama yang selalu menganggap anaknya sebagai lelaki lembut dan bertanggung jawab. Malam hari, saat Tama tertidur, Hana kembali membuka laptop. Kali ini ia membuat daftar nama perempuan yang pernah muncul di ponsel dan email Tama. Dari pengakuan Citra dan catatan rekening, ia tahu ada setidaknya 4 perempuan lain yang terlibat. Salah satunya bahkan sempat mentransfer uang sebesar 10 juta rupiah ke rekening pribadi Tama untuk alasan biaya medical check-up. Hana merasa muak, tapi ia tidak membiarkan emosinya meledak. Ia belajar dari kesalahan lalu, bahwa kemarahan yang meledak tak menyakiti pelaku, hanya menyiksa diri sendiri. Pagi harinya, ia tetap memasak untuk Tama. Tetap mencuci baju. Tetap memeluk suaminya sepulang kerja. Tapi hatinya sudah beku. Ia hanya memainkan peran istri demi membuat Tama semakin terlena, agar ketika saatnya tiba, jatuhnya akan lebih keras. Satu persatu, Hana mulai menghubungi para perempuan itu. Beberapa menolak bicara, bahkan mengatai Hana sebagai istri, cemburuan yang ditinggal. Tapi sebagian justru merasa tertipu dan siap membantu Hana mengumpulkan fakta. Dari Nadia,
Ia mendapat rekaman suara saat Tama mengaku tak bahagia dalam pernikahan. Dari seorang lagi, bernama Lia, ia mendapatkan bukti bahwa Tama pernah tinggal beberapa hari di apartemennya, mengaku sedang ada urusan kerja di luar kota. Yang paling mengejutkan, ada satu perempuan yang ternyata hamil. Tapi kemudian keguguran karena tekanan emosional saat mengetahui Tama bukan duda seperti yang dikatakannya. Kalau aku tahu dia suami orang, aku gak akan pernah mau, Mbak. Aku trauma. Aku gak bisa tidur kalau ingat semua ini. Hana mendengarnya dengan perasaan campur aduk. Ada marah, tapi juga iba. Tama bukan hanya membohongi dirinya, tapi sudah menanam luka di hati banyak perempuan. Dan semua itu dibungkus rapi dalam senyum ramah dan kata-kata manis. Beberapa hari kemudian, Hana pura-pura mengajak Tama bicara santai di meja makan. "Kamu yakin gak, hubungan kita baik-baik aja?" tanya Hana pelan. Tama yang sedang memainkan ponsel hanya melirik sekilas. "Yakinlah. Kenapa tiba-tiba nanya gitu?" "Cuma pengen tahu aja. Kadang aku ngerasa kayak sendirian." Tama menghela napas. Kamu mulai drama lagi. Kita tuh fine. Kamu aja yang terlalu sensitif." Hana hanya tersenyum. Jawaban itu mengonfirmasi segalanya. Tama bahkan tak sadar bahwa ia sedang menginjak perasaan istri sendiri. Malam itu, Hana kembali menyusun rencana. Ia membuat surat undangan makan malam keluarga, dengan alasan ingin merayakan kemajuan bisnis Tama. Ia bahkan mencetak undangan sederhana dengan nama-nama keluarga besar dari kedua belah pihak, dan meminta Tama untuk menyebarkannya sendiri. Tama yang merasa dielu-elukan akhirnya girang bukan main. "Lihat kan? Aku bilang juga bisnis aku udah mulai naik. Kamu baru sadar sekarang ya?" Hana hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia berkata, "Aku akan buat kamu naik setinggi mungkin, supaya ketika kamu jatuh, semua akan melihat dengan jelas siapa kamu sebenarnya." Beberapa hari menjelang acara, Hana mulai menyewa ruangan kecil di restoran yang cukup mewah. Ia mengatur dekorasi, memilih menu, dan memastikan semua kursi terisi. Tapi di balik semuanya, ia juga mempersiapkan presentasi kecil yang akan ia tunjukkan malam itu, berisi semua kebenaran tentang siapa sebenarnya Tama, suami yang selama ini dipuji sebagai lembut dan penyayang. Ia tidak akan menangis, tidak akan merengek, tidak akan berteriak. Ia akan berdiri tegak, menampar bukan hanya dengan tangan, tapi dengan kebenaran. Dan malam itu akan jadi malam terakhir Tama hidup sebagai pria yang disanjung. Karena setelah itu, semua topeng akan runtuh, dan semua orang akan tahu bahwa selama ini, Hana adalah satu-satunya yang jujur. Hana tahu waktunya semakin dekat. Malam makan malam keluarga akan digelar dalam beberapa hari lagi. Segala persiapan fisik sudah hampir rampung. Undangan disebar, tempat dipesan, makanan disiapkan. Namun yang paling penting bagi Hana bukanlah makanan atau dekorasi, melainkan senjata pamungkas, kebenaran. Di ruang tamu yang tenang, Hana duduk menatap laptopnya. Di hadapannya, folder bernama Fakta Tama terbuka. Ada dokumen, tangkapan layar, rekaman suara, dan catatan rekening. Tapi satu hal yang belum ia dapat sepenuhnya, pengakuan dari Citra. Perempuan yang paling sering disebut Tama sebagai partner bisnis. Padahal jelas-jelas dia adalah selingkuhannya yang paling konsisten dan berani. Dan itulah yang akan menjadi langkah berikutnya Hana, menghadapi Citra langsung. Hari itu, Hana pura-pura keluar rumah untuk belanja, tapi ia menuju sebuah salon kecil di pinggiran kota, tempat di mana ia tahu Citra bekerja sebagai admin sekaligus pemilik bersama teman-temannya. Ia sudah mengamati lokasi itu selama seminggu terakhir lewat akun Instagram salon yang sering memajang foto Citra. Hana mengenakan masker, topi, dan kacamata hitam. Bukan karena ingin bersembunyi,
Tapi karena ia ingin melihat Citra tanpa terlebih dahulu dihakimi oleh identitasnya sebagai istri sah Tama. Begitu masuk, Citra berdiri di balik meja resepsionis dengan wajah ramah. "Selamat siang, Kak. Perawatan apa hari ini?" Hana tersenyum samar. "Boleh bicara sebentar, Mbak Citra?" "Tentang Tama." Wajah Citra langsung berubah pucat. Maaf. Aku istrinya." Kalimat itu diucapkan tegas, tenang, tapi penuh beban. "Aku tahu semuanya. Tapi aku gak datang untuk mengamuk. Aku hanya ingin bicara." Citra terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengangguk dan mempersilakan Hana duduk di ruangan belakang. Tak ada histeria, tak ada drama. Dua perempuan yang disakiti oleh pria yang sama, akhirnya duduk dalam ruang yang jujur. "Aku beneran gak tahu dia masih menikah, Mbak," ucap Citra lirih. "Dia bilang udah pisah. Udah gak tinggal serumah. Makanya aku percaya aja pas dia sering nginep di tempatku." Hana tak berkata banyak. Ia hanya mengeluarkan foto-foto, chat, dan data rekening yang membuktikan bahwa selama tinggal bersama Hana, Tama juga menumpang hidup dari uang yang ia dapat dari Citra. Citra menutup mulutnya, nyaris menangis. "Aku pikir dia sungguh-sungguh. Dia sering nangis di pelukan aku. Katanya capek dihina terus sama keluarganya. Gak pernah dianggap. Semua perempuan dia beri cerita sedih yang sama," ujar Hana tenang. "Agar dia bisa bertahan hidup tanpa kerja. Tama hidup dari iba, bukan kerja keras." Hana tak memaki Citra. Ia tak menghina atau mencaci. Justru, ia mengajak Citra bersekutu. Ia ingin Citra hadir dalam acara keluarga nanti. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai bukti bahwa Tama memang telah bermain terlalu jauh. "Kalau kamu juga korban, maka bantu aku buktikan siapa dia sebenarnya." Citra butuh waktu. Tapi Hana tahu, luka yang ditinggalkan Tama akan cukup dalam untuk membuat Citra memilih keberpihakan yang benar. Dan benar saja, keesokan harinya, Citra mengirim pesan singkat. "Aku akan datang. Aku gak mau jadi bagian dari kebohongan itu lagi." Dengan bantuan Citra, Hana melengkapi semua materi. Ia bahkan mendapatkan rekaman saat Tama memohon uang dengan alasan sedang bangkit dari trauma istri kasar. Suara Tama terdengar begitu menyedihkan dalam rekaman itu. Tapi kini Hana tahu, semua hanya akting. Taktik untuk menguras simpati. Satu malam sebelum makan malam keluarga, Hana menatap foto pernikahannya di meja kecil dekat tempat tidur. Ia ingat betul hari itu. Saat ia dan Tama bersumpah akan hidup sederhana, bahagia, dan setia. Air matanya menetes. Bukan karena kehilangan, tapi karena penyesalan, bahwa ia pernah begitu buta terhadap kebenaran yang sudah lama berdiri di depan matanya. "Tama, malam itu, pulang dengan wajah cerah. Kamu udah siap besok?" "Aduh, deg-degan banget. Tapi seneng juga. Keluarga kita kumpul bareng. Apalagi karena bisnis aku akhirnya mulai jalan." Hana menoleh. "Aku udah siap, Besok malam pasti kamu gak akan lupa seumur hidup." Tama tertawa kecil. "Kamu kenapa ngomongnya kayak mau perpisahan aja?" Hana hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu, ini memang akan jadi malam perpisahan. Tapi bukan yang penuh peluk dan tangis. Ini perpisahan dengan semua kebohongan. Dan ia siap menyambutnya. Malam itu, Hana tidur lebih nyenyak dari biasanya. Ia bermimpi berdiri di atas panggung, memegang mikrofon, dan menyuarakan semua yang selama ini ia simpan dalam dada. Bukan untuk dipuji, tapi untuk menyembuhkan diri sendiri. Karena bagi Hana, pembebasan sejati adalah saat kita tak lagi takut berkata jujur. Bahkan jika kebenaran itu menyakitkan. Sabtu sore itu, suasana restoran yang disewa Hana mulai dipenuhi tamu. Keluarga besar dari kedua pihak berdatangan,
mengenakan pakaian rapi dan wajah penuh antusias. Semua menyangka acara malam ini adalah bentuk apresiasi dari Hana dan Tama atas keberhasilan bisnis kecil mereka. Begitu isi undangan yang mereka terima. Restoran itu terletak di tengah kota, dengan ruang VIP semi tertutup yang bisa menampung hingga 30 orang. Di bagian depan ruangan, Hana memasang banner kecil bertuliskan, "Perjalanan dan Harapan Baru, Sebuah Malam Keluarga." Dekorasinya hangat. Lampu temaram, bunga putih di setiap meja, dan lantunan instrumental lembut yang membuat suasana terasa syahdu. Tak ada yang curiga. Semua mengira ini akan menjadi malam penuh syukur dan tawa. Tama tampak sangat percaya diri. Ia mengenakan kemeja biru laut yang baru dibeli Hana seminggu lalu. Rambut disisir rapi, wajah diberi sedikit foundation tipis. Ia bahkan mengatur kursi-kursi sendiri sambil memerintah pelayan restoran, seolah benar-benar merasa menjadi tuan rumah sukses. "Hana, keluarga kamu udah datang semua ya?" tanya Tama sambil tersenyum senang. "Sudah. Tinggal nunggu keluarga kamu," jawab Hana tenang. "Kamu senyum dong dikit. Ini acara kita," ujar Tama sambil mencubit pipi Hana lembut. Hana menoleh dengan senyum kecil. "Tenang saja. Aku akan tersenyum saat yang tepat." Beberapa saat kemudian, keluarga Tama mulai berdatangan. Ada ibu dan ayahnya yang datang bersama adik perempuannya, lalu 2 bibi, 1 paman, dan beberapa sepupu. Semua tampak rapi, membawa buah tangan, dan memuji betapa bagusnya suasana restoran malam itu. "Wah, akhirnya Tama mulai ada kemajuan juga ya," puji sang ayah. "Dari dulu saya tunggu-tunggu momen ini." "Berkat doa kalian semua," kata Tama dengan penuh percaya diri. "Dan tentu saja berkat istri saya yang luar biasa." Hana hanya tersenyum. Dari sudut ruangan, ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 19.07. Sebentar lagi, dan seperti yang direncanakan, Citra datang. Ia tidak berdandan mencolok. Hanya mengenakan blus putih sederhana dan jeans biru. Rambut dikuncir. Wajahnya tegas, tapi ada keraguan yang berusaha ia tutupi. Begitu Citra masuk, beberapa orang mulai berbisik-bisik. Mereka tak tahu siapa perempuan itu. Tapi Hana langsung menyambutnya dan mempersilakan duduk di kursi paling dekat dengan panggung kecil di depan. Tama terbelalak saat melihat Citra. Wajahnya langsung berubah. Tangannya mulai gemetar. Ia melangkah cepat menghampiri Hana. "Ngapain kamu undang dia?" Hana tetap tersenyum. "Tamu kehormatan. Sama seperti kamu." "Gila kamu ya, Hana? Kamu tahu siapa dia?" "Aku tahu lebih dari yang kamu pikirkan, Tama. Duduk saja. Sebentar lagi kita mulai." Tama mulai berkeringat. Ia menoleh ke sekeliling. Semua orang tengah tersenyum dan berbincang. Belum ada yang sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hana naik ke atas panggung kecil, mengambil mikrofon, dan mulai berbicara. "Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang dalam acara ini. Malam ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Bukan tentang bisnis. Bukan juga tentang perayaan. Tapi tentang kebenaran." Seluruh ruangan langsung hening. Aku berdiri di sini bukan sebagai istri yang bahagia, tapi sebagai perempuan yang selama ini diam demi menjaga nama baik suaminya. Suami yang tidak bekerja, tidak bertanggung jawab, dan hidup dari memanfaatkan perempuan-perempuan lain. Malam ini, aku tidak akan menangis, tapi aku akan bicara. Suasana membeku. Semua mata menatap Hana. Tama tampak panik dan mulai berdiri. "Hana, apa yang kamu lakukan ini gila." Hana menatapnya tajam. "Duduk. Sekarang giliran aku bicara." Ia menekan tombol laptop yang tersambung ke layar proyektor restoran. Muncul foto-foto tangkapan layar. Obrolan mesra antara Tama dan berbagai perempuan. Bukti transfer rekening.
dan rekaman suara saat Tama menyebut Hana sebagai istri kasar, padahal tak ada bukti satupun. Ini suami saya, yang selama ini katanya membangun bisnis. Nyatanya, tidak pernah bekerja sepeser pun. Semua biaya hidup berasal dari saya, dan dari para perempuan yang ia tipu. Salah satunya, duduk di ruangan ini. Semua mata menoleh ke arah Citra. Wajah-wajah kaget. Ada yang menahan napas. Ada yang langsung menunduk. Dia bilang ke saya bahwa dia duda. Bahwa istrinya kasar. Bahwa dia trauma. Tapi kenyataannya, dia tinggal di rumah kami, tidur di ranjang yang saya belikan, makan dari uang saya. Dan tetap saja, ia menggenggam banyak tangan perempuan lain di belakang saya. Tama mencoba berdiri lagi, tapi kali ini sang ayah membentaknya. Duduk, Tama. Citra lalu berdiri. Suaranya gemetar, tapi mantap. Saya mohon maaf pada Ibu Hana dan keluarganya. Saya juga ditipu. Saya tidak tahu dia masih menikah. Saya bahkan sempat percaya bahwa dia mencintai saya. Tapi semua ternyata hanya cerita palsu untuk mengambil simpati. Tangis kecil mulai terdengar dari sudut ruangan. Ibu Tama menutup wajahnya. Beberapa kerabat mulai bergumam, tak percaya. Aku tidak butuh simpati kalian, kata Hana lagi. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kalian membela seorang pembohong. Seorang pengecut yang bersembunyi di balik wajah manis dan omongan lembut. Dan malam ini, aku membebaskan diriku. Ia menatap Tama, lalu membuka map biru dari dalam tas. Surat gugatan cerai. Ini milikmu. Aku tidak akan lagi mengorbankan hidupku untuk pria yang bahkan tidak tahu bagaimana cara menjadi manusia. Ia meletakkan map itu di atas meja Tama, lalu turun dari panggung. Tama tertunduk, tak bersuara, tak sanggup bergerak. Hana berjalan perlahan keluar ruangan, diiringi mata-mata yang kini menatapnya bukan dengan kasihan, tapi dengan kekaguman dan hormat. Malam itu, Hana pulang ke rumah. Ia mengemasi barang-barangnya. Pakaian, dokumen penting, dan satu koper berisi kenangan yang kini tak lagi ia tangisi. Ia pindah ke apartemen kecil yang diam-diam sudah ia sewa sebulan lalu. Dan saat ia menutup pintu rumah lamanya, ia tahu satu hal. Ia tak lagi takut. Ia telah memenangkan peperangan paling penting, melawan diamnya sendiri. Malam itu, Hana berjalan keluar dari restoran dengan langkah yang tenang. Tapi setiap detik yang ia lewati terasa mengguncang banyak kehidupan di dalam ruangan itu. Ia tahu, meski mulutnya tak berteriak, setiap kata yang ia ucapkan telah menampar keras wajah para pendengarnya, terutama suaminya sendiri, Tama. Sementara itu, di dalam ruangan, suasana berubah mencekam. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi tepuk tangan. Yang ada hanya tatapan kosong, air mata yang tertahan, dan rasa malu yang menggulung seperti badai tak terduga. Tama, yang semula menjadi pusat pujian, kini menjadi pusat penghinaan. Ayah Tama berdiri dari kursinya, wajahnya pucat, suara gemetar menahan emosi yang meluap. Selama ini, kau menipu kami semua? Tanyanya pelan, tapi mengandung amarah dalam setiap suku kata. Kau memalukan, Tama. Ayah, aku. Tama mencoba berbicara, tapi suaranya patah. Ia bahkan kesulitan berdiri tegak. Tangannya bergetar, dan wajahnya memerah menahan rasa malu. Semua mata keluarga kini tertuju padanya. Bukan dengan simpati, tapi penuh kekecewaan. Ibunya pun ikut berdiri. Air matanya jatuh membasahi pipinya. Kau bilang kau membangun bisnis, Tama, katanya lirih. Kau bilang Hana yang sering pulang malam dan jarang menghargaimu. Kami membelamu. Bahkan kami marah pada Hana. Tapi ternyata kau yang menghancurkan segalanya. Tama tak sanggup menjawab. Ia menunduk, hanya bisa menahan napas dan menyesali segala kelicikan yang selama ini ia banggakan. Citra masih duduk diam.
Tangannya mengepal. Meski ia tahu dirinya korban, tapi ada rasa bersalah menyelusup karena ikut menyakiti perempuan lain yang justru tidak pernah menyakitinya. Ia berdiri, lalu menunduk kepada semua tamu yang hadir. "Maaf, saya tak tahu kalau dia masih menikah," ucapnya dengan suara tercekat. "Saya juga korban kebohongannya. Saya takkan membela diri. Tapi saya ingin kalian tahu, saya pun ditipu." Kemudian, tanpa menunggu jawaban siapapun, Citra melangkah cepat keluar dari ruangan. Dan tak seorang pun menghentikannya. Usai acara, ruangan itu perlahan kosong. Beberapa keluarga dari pihak Hana pulang lebih dulu, dengan wajah yang masih menyimpan kaget dan rasa tak percaya. Dari keluarga Tama, hanya ayah dan ibunya yang tetap di kursi, seolah menolak percaya anak yang mereka besarkan selama ini ternyata adalah pria tanpa tanggung jawab. Saat hanya tinggal keluarga inti, sang ayah memukul meja dengan keras. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Tama? Bukan karena kau tidak bekerja, tapi karena kau menipu kami semua. Kau jadikan Hana sebagai tameng. Padahal dia satu-satunya yang benar-benar peduli padamu." "Sudah, Pak," ujar Ibu Tama lirih. "Dia bukan anak yang kita kenal dulu. Kalau dia masih punya hati, dia tidak akan mempermainkan perasaan perempuan seperti Hana." Tama berdiri, tak berkata-kata. Napasnya pendek-pendek. Ia tahu semua sudah selesai. Topeng yang ia kenakan selama ini telah robek di depan semua orang. Ia melangkah keluar, tapi tidak menuju Hana. Ia tidak tahu harus kemana. Yang jelas, ia tidak punya rumah lagi. Sementara itu, Hana duduk sendiri di kamar apartemen kecilnya. Ia menatap langit malam dari jendela. Di hadapannya, secangkir teh hangat mengeluarkan uap. Ia baru saja menyelesaikan satu tahap besar dalam hidupnya, membebaskan diri dari belenggu manipulasi. Ia membuka ponselnya. Banyak pesan masuk. Dari keluarga, teman-teman, bahkan beberapa orang yang dulu meremehkannya. Semuanya menuliskan hal yang sama, kagum. Tapi Hana hanya menjawab beberapa, dan lainnya ia abaikan. Ia tidak butuh pujian. Yang ia butuhkan hanyalah ketenangan. Ia menulis satu kalimat di jurnal pribadinya malam itu. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani berdiri, meski setelah dilukai berkali-kali. Hana tahu, cerita ini belum selesai. Tapi malam itu, ia telah memulai bab baru. Bukan sebagai istri dari Tama, melainkan sebagai Hana yang merdeka. Pagi itu, Tama terbangun bukan di atas kasur empuk di rumah yang dulu ia huni bersama Hana, melainkan di sebuah kamar kos kecil milik salah satu temannya, Dani, yang bersedia menampungnya sementara waktu. Kasur tipis, kipas angin rusak, dan kamar mandi bersama. Semua terasa asing, dingin, dan sangat kontras dengan kehidupan nyaman yang selama ini ia nikmati di atas jerih payah istrinya. Tama duduk terpaku di tepi kasur. Matanya sembab. Tak ada pesan masuk. Tak ada telepon. Bahkan Citra, yang dulu begitu perhatian, kini tak lagi menghubunginya. Satu persatu dunia yang ia bangun dengan kepalsuan, kini runtuh tak bersisa. Ia menghidupkan ponsel, lalu membuka media sosial. Nama, Hana, sudah jadi trending. Video dari acara makan malam itu tersebar luas. Seorang istri berdiri tegar membongkar perselingkuhan dan manipulasi suaminya di depan keluarganya sendiri. Komentar publik ramai. Banyak yang memuji keberanian Hana. Ada juga yang mencaci Tama dengan berbagai julukan. Parasit, pemalas, lelaki tak tahu diri, penipu cinta. Tama tak tahan membaca lebih jauh. Ia melempar ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. "TM, lo harus cabut hari ini," ucap Dani tanpa basa-basi. "Apa?" Tama menoleh cepat. "Gue udah bilang cuma bisa ngasih lo 2 malam. Maaf, bro.
Istri gue gak mau lo lama-lama di sini. Apalagi setelah semua berita itu. Gue gak mau rumah tangga gue ikut kena masalah. Tama tidak bisa membantah. Ia hanya mengangguk pelan dan mulai mengemasi sisa barangnya yang hanya muat dalam satu ransel. Tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa ia tumpangi. Ia bahkan sudah memblokir nomor ibunya karena tak tahan mendengar suara tangis kecewa dari perempuan yang dulu membanggakannya. Di sisi lain, Hana duduk di sebuah studio podcast, diundang sebagai narasumber oleh seorang aktivis perempuan yang terinspirasi dari keberaniannya. Dengan balutan blazer putih dan rambut yang dikepang sederhana, Hana terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih mantap. "Mbak Hana," tanya sang host. "Apa yang membuat Mbak tetap memilih tenang meski tahu suami Mbak berselingkuh dan tidak bekerja selama bertahun-tahun?" Hana tersenyum tipis. "Karena saya tahu, kemarahan yang meledak tak akan memberi saya kekuatan. Tapi diam yang terarah bisa menjatuhkan benteng manipulasi yang sudah bertahun-tahun dibangun. Saya tidak ingin jadi korban. Saya ingin jadi contoh." Podcast itu viral hanya dalam semalam. Komentar netizen penuh dengan kekaguman dan dukungan. Hana bahkan mendapat tawaran untuk mengisi seminar tentang kekuatan perempuan dan hubungan beracun di beberapa kota. Namun, bukan itu tujuan Hana. Ia tak mencari panggung. Ia hanya ingin perempuan lain tidak terjebak dalam luka yang sama. Beberapa hari kemudian, Tama memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya. Namun yang menyambutnya bukan pelukan hangat, melainkan tatapan datar sang ayah dan sikap dingin ibunya. "Kau bukan anak kecil lagi, Tama," kata ayahnya tajam. "Dan rumah ini bukan tempat untuk bersembunyi dari kesalahan. Kami tidak bisa menerima lelaki dewasa yang tidak bertanggung jawab. Keluar." "Tapi, aku tidak punya siapa-siapa lagi." Suara Tama gemetar. "Kau punya pilihan waktu itu, Tama. Dan kau memilih menghancurkan istrimu. Sekarang hadapi akibatnya." Ibunya tak sanggup bicara. Ia hanya menangis di belakang sang suami. Hatinya hancur melihat anak kandungnya seperti itu, tapi ia tahu, ini buah dari luka yang ia tanam sendiri. Tama melangkah mundur, lalu pergi. Tak ada tujuan. Tak ada arah. Ia hanya berjalan. Mengingat satu persatu kenangan saat Hana menemaninya jatuh, memberinya makanan, membelikannya baju, meminjamkan kartu ATM. Semuanya kini berputar seperti ironi yang menyakitkan. Di sebuah ruang seminar, Hana berdiri di hadapan ratusan perempuan. Suaranya tenang, matanya bersinar penuh harapan. "Kita sering diajarkan untuk bertahan demi keluarga, demi cinta. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana mencintai diri sendiri. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua, bukan untuk benci laki-laki, tapi untuk mencintai diri kalian lebih dulu. Karena perempuan yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tahu kapan harus bangkit." Tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena mereka merasa dilihat dan dipahami. Hana menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya, ia tahu, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi ia sudah tidak berdarah. Ia kini adalah perempuan yang tak hanya selamat, tapi juga tumbuh dan menguatkan. Dan Tama? Ia hanya satu bab dalam buku hidup Hana. Bab yang sudah selesai ditulis dan takkan pernah dibuka lagi. Langit pagi menyambut Hana dengan hangat. Udara terasa lebih segar. Bahkan angin yang menyapu wajahnya pun terasa seolah menyampaikan pesan. "Kau sudah bebas." Sudah 2 minggu sejak malam kelam itu. Malam di mana semua topeng Tama terlepas di hadapan keluarga besar. Malam di mana Hana akhirnya membebaskan dirinya dari jerat manipulasi yang selama ini membungkam suaranya. Sekarang, ia tinggal sendiri di apartemen mungil di pinggiran kota, dengan jendela yang langsung menghadap ke langit terbuka dan pot kecil berisi bunga lavender di balkon. Ia duduk di meja kerja, menatap layar laptop. Di sana,
Sebuah file proposal usahanya tengah terbuka. Hana Eswear, baju muslim simpel, anggun, dan kuat seperti perempuan Indonesia. Usaha ini sudah lama ingin ia rintis. Bahkan saat masih menjadi istri Tama, Hana diam-diam menabung dari sisa gajinya, menyisihkan rupiah demi rupiah untuk membangun mimpi yang selama ini tertunda. Dulu Tama sering mengejeknya dengan kata-kata, "Ngapain sih kamu kerja keras begitu? Nanti juga kamu capek sendiri. Jadi istri itu santai aja. Toh aku juga berusaha, kok." Tapi sekarang, Hana tahu, mimpinya bukan untuk Tama. Mimpinya adalah untuk dirinya sendiri. Dengan modal seadanya, ia mulai menjahit baju sendiri, memotret hasilnya dengan kamera ponsel, dan memasarkan lewat media sosial. Tidak butuh waktu lama, akun bisnisnya mulai ramai. Banyak perempuan yang terinspirasi dari kisah hidupnya ikut mendukung, membeli produk, bahkan mengajak kolaborasi. Yang tak disangka, seorang influencer ternama yang juga korban KDRT menghubunginya dan mempromosikan produk Hana secara gratis. "Saya mendukung perempuan tangguh seperti Mbak Hana. Produk ini bukan sekadar baju, tapi simbol kekuatan." Penjualan Hana Eswear pun melonjak drastis. Di saat yang sama, Tama hidup dalam bayang-bayang kesalahan sendiri. Ia kini bekerja sebagai ojek online, sebuah pekerjaan yang sebenarnya terhormat, tapi terasa menyakitkan bagi Tama karena ia harus menerima fakta. Dulu ia menertawakan pekerjaan kecil, kini hanya itu yang bisa menyelamatkannya dari kelaparan. Tak ada lagi perempuan yang bersedia mengiriminya uang. Tak ada lagi teman yang bisa ia tumpangi. Bahkan beberapa klien fiktifnya yang dulu ia tipu telah menyebarkan namanya di forum-forum waspada penipuan asmara. Ia sempat mencoba menghubungi Hana lewat akun email lama. "Hana, aku minta maaf. Aku tahu aku jahat. Tapi tolong, beri aku kesempatan jadi lebih baik." Namun Hana tak pernah membalas. Ia tak marah. Ia hanya memilih untuk tidak membuka pintu masa lalu yang sudah ia kunci rapat. Suatu hari, Hana menerima undangan menjadi pembicara utama di sebuah acara nasional bertema perempuan dan keteguhan hati di tengah luka. Ia sempat ragu. Tapi ketika melihat wajah-wajah perempuan muda yang hadir, ia tahu bahwa kisahnya tak boleh disimpan sendiri. Di atas panggung, Hana mengenakan baju rancangannya sendiri. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya pernah mengira bahwa mencintai berarti menahan sakit. Tapi saya salah. Cinta tidak pernah menyakitkan. Luka datang dari orang yang tidak tahu cara mencintai kita. Hari ini, saya berdiri bukan sebagai mantan istri dari seseorang. Saya berdiri sebagai Hana, seorang perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri." Tepuk tangan membanjiri ruangan. Beberapa peserta berdiri sambil menangis. Mereka merasakan kekuatan dalam kata-kata Hana, bukan karena dramatisasi, tapi karena itu nyata. Itu tulus. Itu menyentuh. Usai acara, Hana duduk sendirian di ruang tunggu belakang panggung. Seorang perempuan muda menghampirinya. "Mbak Hana," katanya lirih. "Aku dulu hampir bunuh diri karena suamiku selingkuh dan gaslighting aku setiap hari. Tapi waktu lihat videomu, aku batal. Aku mulai cari kerja. Sekarang aku mulai kuliah lagi. Terima kasih, ya." Hana memeluknya. Tak banyak kata yang bisa ia ucapkan. Tapi air mata mereka bertemu dalam satu bahasa yang sama, pemulihan. Hana tidak butuh pembuktian dari dunia. Ia hanya ingin satu hal, perempuan jangan lagi merasa sendiri. Malam itu, Hana berdiri di balkon apartemennya. Angin kembali berhembus pelan. Di bawahnya, lampu kota menyala lembut. Ia tersenyum sendiri. Mimpi-mimpinya yang dulu terkubur kini perlahan bertunas. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan harga diri dan ketenangan. Ia menulis satu kalimat di jurnalnya. Perempuan tak lahir untuk disakiti. Perempuan lahir untuk menginspirasi.
Hari itu hujan mengguyur kota sejak pagi. Langit kelabu, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati Tama yang semakin tenggelam dalam kesepian. Ia duduk di warung kopi pinggir jalan, mengenakan jaket ojek online yang lusuh, dan memandangi ponselnya yang retak. Sudah lebih dari 2 bulan sejak semuanya terungkap. Dunia Tama kini sunyi. Tak ada keluarga yang bisa ia ajak bicara, tak ada teman yang bisa ia percaya, dan tak ada perempuan yang mau menoleh padanya. Ia hidup berpindah-pindah dari kos murah ke bangku taman. Kadang tidur di musala 24 jam, kadang menyandarkan tubuhnya di halte bus. Ia mencoba bangkit, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Setiap pekerjaan terasa berat, setiap orang tampak menghindarinya. Nama buruknya masih tertulis di banyak forum, di grup WhatsApp para ibu, dan di unggahan media sosial yang tak henti dibagikan ulang. Tama merasa seluruh kota menolaknya. Dan dalam hati, ia tahu, semua ini adalah buah dari apa yang telah ia tanam. Sesekali ia masih memikirkan Hana. Gadis yang dulu begitu sabar, begitu tulus, yang selalu menyambutnya dengan senyum saat pulang, meski tubuhnya lelah sepulang kerja. Hana yang rela mengorbankan mimpinya demi pernikahan mereka. Hana yang dulu begitu percaya pada setiap kebohongan Tama. Kini Hana telah pergi, dan takkan pernah kembali. Sementara itu, di aula megah sebuah acara penghargaan nasional untuk perempuan inspiratif, Hana berdiri anggun mengenakan gamis rancangannya sendiri. Di hadapan ratusan orang, ia menerima penghargaan, Perempuan Pemulih Bangsa, atas kontribusinya dalam menginspirasi ribuan wanita keluar dari hubungan toksik dan membangun kembali kehidupan mereka. Tayangan tentang kisah hidupnya diputar di layar lebar. Para tamu undangan menonton dengan penuh emosi. Di layar tampak potongan-potongan video. Hana muda yang bekerja keras, Hana yang diselingkuhi, Hana yang menampar Tama, hingga Hana yang kini berdiri tegar memimpin komunitas perempuan mandiri bernama Sister Strong. Host acara membacakan kutipan Hana yang paling dikenal. Jangan biarkan luka membuatmu pahit. Biarkan luka membentukmu jadi versi terbaik dari dirimu. Tepuk tangan panjang bergemuruh. Beberapa wartawan mewawancarainya setelah acara. Mbak Hana, apakah Anda menyesal pernah menikah dengan Tama? Hana tersenyum tenang. Tidak. Karena jika saya tidak bertemu dia, saya tidak akan bertemu diri saya yang hari ini. Luka itu jalan panjang menuju penyembuhan. Dan saya sudah sampai di ujungnya. Ia melangkah keluar dari aula dengan kepala tegak, bukan karena ego, tapi karena ia tahu kini ia tak sedang bersembunyi dari siapapun. Ia hidup jujur, sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Suatu hari, Hana duduk di sebuah kafe kecil. Ia sedang membaca naskah bukunya yang akan segera diterbitkan. Merawat luka, mencintai diri sendiri. Tak jauh dari tempat duduknya, seorang perempuan muda menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Ia bilang, gara-gara cerita Hana, ia berani melapor KDRT dan memulai bisnis kue kecil-kecilan. Hana kembali tersenyum, menyadari satu hal, ia tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi ikut menyalakan pelita untuk banyak perempuan lainnya. Dan Tama? Satu malam, di perempatan lampu merah, ia berhenti bersama motornya. Di layar reklame besar, terpampang wajah Hana, mewakili kampanye nasional perlindungan perempuan dan anak. Ia menatap layar itu lama, terdiam. Di matanya muncul air mata. Bukan karena cinta yang masih ada, tapi karena penyesalan yang terlalu terlambat. Ia menunduk, menyalakan motornya, dan melaju ke dalam gelap malam. Hana kini dikenal bukan sebagai mantan siapa-siapa, tapi sebagai perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri dan membantu ribuan orang lainnya melakukan hal yang sama. Ia tak lagi menoleh ke masa lalu, sebab masa depannya sudah terang. Dan untuk setiap perempuan yang pernah disakiti, kisah Hana menjadi pengingat. Kamu tidak lemah karena pernah menangis. Kamu justru kuat karena berani berhenti percaya pada kebohongan. Kamu pantas dicintai,
Dimulai dari dirimu sendiri.